Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Husain, NIM E 2019-1098, Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini akan mereview kembali video konten Bapak Wadud dengan tema kebijakan moneter menurut perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif atau yang disebut juga dengan monetary expansive policy merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua ialah kebijakan moneter kontraktif, ialah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Nah, tujuan dari kebijakan moneter sendiri itu, yang pertama ialah untuk mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan hidup, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja, kemudian memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, kemudian distribusi likuiditas yang optimal, juga mempertahankan keseimbangan antara SDM dan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Nah, untuk instrumen-instrumen kebijakan moneter ini terbagi menjadi 7 bagian atau 6. Yang pertama ialah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Instrumen yang kedua ialah politik diskonto, merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Jika Bank Sentral menaikkan suku bunga, berarti bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Instrumen yang selanjutnya ialah cadangan kas, merupakan kebijakan Bank Sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum. Hal yang harus diperhatikan ialah bila Bank Sentral menaikkan cadangan kas, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Instrumen selanjutnya ialah kredit ketat, yaitu kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Maksudnya adalah syarat pemberian yang ketat akan mengurangi jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit, karena kesulitan dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang dipersulit. Instrumen selanjutnya ialah pembujukan moral. Pembujukan moral ini merupakan kebijakan Bank Sentral dengan cara mengadakan pertemuan langsung dengan antara Bank Sentral dengan pemimpin-pemimpin bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu. Kemudian, instrumen yang terakhir ialah penyesuaian tingkat suku bunga. Bank Sentral dapat mengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto atau tarif dasar adalah suku bunga yang dikenakan oleh Bank Sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh, jika Bank Sentral meningkatkan tingkat diskonto, biaya pinjaman untuk bank akan meningkat. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat dan jumlah uang yang beredar pun akan berkurang. Nah, beberapa madhab instrumen kebijakan moneter dalam Islam ini ada dua. Yang pertama yaitu madhab iktisoduna dan yang kedua ialah madhab mainstream. Madhab yang pertama ini yaitu iktisoduna dipelopori oleh Bakir As-Sadr yang terkenal dengan bukunya yang fenomenal yaitu Iktisoduna atau ekonomi kita. Madhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam.
Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan, karena keduanya berasal dari filosofi yang saling berbeda. Yang satu Islam, yang lainnya Islam. Berpendapat bahwa pada masa awal, Islam tidak diperlakukan sesuatu kebijakan moneter, karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Kemudian untuk mazhab yang kedua ialah mazhab mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah untuk maksimilasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang, karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang, agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Nah, untuk instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam itu ada 7. Yang pertama ialah nisbatul ikhtiyati. Yang kedua, iqna al-ma'wi. Ketiga, nisbatul iqrad. Yang keempat, i'adatus sanadat. Kemudian yang kelima, as-sukuhul al-islamiyah. Yang ketujuh, al-istismar al-hukumi. Dan yang terakhir ialah al-adatut tasdiq. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.